Ya, baik. Materi kita hari ini adalah penerapan fungsi turunan dalam ekonomi atau penerapan diferensial dalam ekonomi. Saya belum buka kamera ternyata ya. Oke. Eh, jadi saya akan share screen ya. Ada beberapa. Nah, ini dia. Penerapan diferensial dalam ekonomi ya. Kita lihat yang pertama. Penerapan diferensial dalam ekonomi itu bisa diaplikasikan untuk menghitung elastisitas. Elastisitas. Apa itu elastisitas? Ya dari katanya kita sudah bisa membayang-bayangkan lah, elastis, elastis gitu ya, lentur gitu ya, kira-kira gitu ya. Elastis itu lentur. Nah, misalnya saya suka mengilustrasikannya seperti ini. Jika ada sebuah bola yang apa ya, dilepas ya dari ketinggian 1 meter misalnya. Bola itu saya lepas dari ketinggian 1 meter, kemudian bola itu akan menyentuh lantai dan terpantul. Nah, pantulannya ini bisa jadi kurang dari 1 meter, bisa jadi sama dengan 1 meter, atau bisa jadi lebih dari 1 meter. Jadi kalau saya lepas bolanya, dia akan mantul. Kalau mantulnya tidak sampai 1 meter, kurang dari 1 meter, itu menunjukkan bolanya tidak elastis. Kalau lebih dari 1 meter, maka bola tersebut elastis. Tapi kalau sama dengan 1 meter, jadi saya pantulkan dari ketinggian 1 meter, pantulannya juga 1 meter. Dalam ekonomi itu disebut dengan unitary. Itu jadi ada yang inelastis, ada yang elastis, ada yang unitary. Ada juga yang lain nanti, elastis sempurna dan inelastis sempurna. Jadi kita bisa membayangkan seperti apa elastisitas itu. Contoh misalnya, kalau dalam ekonomi, ya, orang yang sudah bekerja itu kadang-kadang sering mengeluh. Misalnya, gaji naiknya 10%, tapi barang-barang naiknya 20%. Nah, gitu ya. Jadi gaji hanya naik 10%, sementara barang-barang naiknya, harga barang naiknya 20%. Itu artinya harga barang itu elastis terhadap peningkatan pendapatan gitu. Pendapatan cuma naik 10%, sedangkan harga-harga bisa naik sampai 20%. Itu namanya elastis. Tapi kalau sebaliknya, pendapatan naiknya 10% tapi harga-harga hanya naik 5%. Itu berarti inelastis. Kira-kira begitu. Nah, nah, sekarang kalau kita lihat di materi yang pertama, yaitu elastisitas harga dari permintaan. Ini kan menunjukkan kalau harganya berubah sekian persen, kemudian permintaan akan berubah berapa persen. Gitu. Kalau harganya meningkat 10%, tapi permintaan turun 20%, itu maka disebutlah elastisitas elastis, permintaan itu elastis terhadap harga gitu ya. Jadi harganya cuma naik 20%, tapi kenapa permintaannya turun sampai 20%? Nah, itu berarti permintaannya elastis terhadap harga. Tapi kalau harganya turun 10%, permintaan hanya turun 2% atau 5%, maka permintaannya tidak elastis terhadap harga. Ya. Atau sebaliknya, kalau harganya turun, maka permintaannya bisa naik. Naiknya seberapa besar? Katakan harganya turun di diskon misalnya 50% itu di mall. Harganya turun 50%. Apakah permintaan bisa naik 50% lebih?
Kalau bisa lebih berarti elastis. Kalau tidak berarti inelastis. Gitu. Nah, rumusnya elastisitas itu seperti yang bisa kalian lihat di sini. Ya. Elastisitas itu rumusnya adalah perubahan persentase jumlah yang diminta dari barang X dibagi perubahan persentase harga barang X. Jadi jumlah yang diminta, perubahan jumlah diminta dibagi dengan perubahan harga. Atau kalau dibuat dalam rumusnya seperti inilah dia. Q kurang Q1 dibagi Q dibagi P kurang P1 dibagi P. Atau sama dengan delta Q per Q dikurang delta P per P. Atau boleh juga delta Q per Q kali P per delta P. Atau boleh juga ini elastisitas. Delta Q per delta P dikali P kali Q. Nah, delta Q per delta P ini delta Q per delta P ini adalah turunan sebuah fungsi. Gitu. Makanya elastisitas itu adalah salah satu bentuk penerapan turunan fungsi atau diferensial dalam ekonomi. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Nah, ini penjelasan-penjelasan berikutnya ya. Dan itu kita bisa menghitung elastisitasnya pada sebuah titik tertentu. Jadi rumus ini disebut dengan point elasticity atau elastisitas titik. Jadi elastisitas pada titik tertentu. Nah, ini nanti bisa dibaca. Nah, ini dia misalnya elastisitas pada titik tertentu. Ya. Elastisitas itu berbeda-beda di beda-beda titik. Misalnya ini, bisa jadi di titik ini, di titik C ini, elastisitasnya lebih dari 1. Sementara di titik A, elastisitasnya sama dengan 1. Sementara lagi di titik B, ini elastisitasnya bisa kurang dari 1. Jadi bukan berarti di garis yang sama, dimanapun titik itu elastisitasnya sama, tidak begitu dia. Jadi di titik yang berbeda, nilai elastisitasnya nanti akan juga berbeda. Oleh sebab itu maka kita harus menghitungnya. Di titik yang mana kita mau menghitung elastisitasnya, maka nilai elastisitasnya akan berbeda dia dibandingkan dengan titik yang lainnya. Gitu ya. Nah, kemiringan sebuah garis atau fungsi permintaan katakanlah ya, ini karena kita bicara tentang elastisitas permintaan. Jadi kalau tadi di beda titik beda dia elastisitasnya. Selain itu, kemiringannya juga menentukan elastisitasnya. Nah, contoh yang ini, lebih landai dia, maka elastisitasnya itu lebih dari 1 atau elastis. Kalau yang ini membentuk sudut berapa ini, misalnya sudut 45 derajat. Nah, ini elastisitasnya sama dengan 1. Tapi lebih curam seperti ini, elastisitasnya kurang dari 1 atau tidak elastis atau inelastis. Jadi berbeda kemiringannya, berbeda juga elastisitasnya. Nah, ini yang dua lagi yang tadi saya sempat informasikan. Ada yang elastis sempurna. Elastis sempurna itu seperti ini. Datar dia secara horizontal. Kalau bentuk fungsi permintaannya seperti ini, maka nanti elastisitasnya sempurna. Berapa itu yang sempurna? Tidak terhingga. Sebaliknya, kalau dia vertikal ke atas, bentuknya seperti ini, ya, maka ini disebut dengan tidak elastis sempurna. Berapa itu tidak elastis sempurna? Elastisitasnya sama dengan 0. Jadi bisa tidak terhingga, berarti elastisitasnya sempurna. Bisa juga sama dengan 0, berarti elastisitasnya tidak sempurna. Ya, jadi nilai elastisitasnya tergantung kepada kemiringannya juga. Ya. Pak izin. Ya.
Share screen Bapak nggak nampak. Oh, kenapa nggak bilang dari tadi? Oke. Waduh, mana nih? Udah nampak? Sudah, Pak. Aduh, terpaksa saya review sedikit. Nah, ini tadi yang saya bilang rumus elastisitas. Nah, ini saya besarin lah. Ini nanti menjadi rumus elastisitas. Ada di buku kita di di bab 15. Ini. Delta Q per delta P dikali P dibagi Q. Di mana delta Q per delta P ini adalah turunan fungsi. Jadi kalau kita nanti di soalnya ada fungsi, maka delta Q per delta P ini adalah turunan fungsinya. Kalau tidak ada fungsinya, delta Q per delta P ini kita bisa ganti dengan yang ini, Q kurang Q1 dibagi Q dibagi Q. P kurang P1 dibagi P gitu ya. Nah, tadi yang saya jelaskan itu yang ini. Nah, jika fungsi permintaan itu digambarkan di dalam Cartesius seperti ini, maka jika ada 3 titik yang berbeda seperti ini, ada titik A, B, dan C, maka elastisitas di titik-titik tersebut berbeda-beda. Misalnya di titik A ini elastisitasnya sama dengan 1. Di titik B bisa lebih kecil dari 1. Sementara di titik C bisa lebih besar dari 1. Jadi berbeda titiknya, berbeda nilai elastisitasnya. Elastisitas juga tadi saya bilang bisa berbeda tergantung dengan kemiringannya. Seperti ini misalnya, landai dia. Landai itu cenderung akan bernilai positif atau lebih besar dari 1. Ya. Elastisitasnya. Kalau curam seperti ini, maka cenderung nilai elastisitasnya akan lebih kecil dari 1. Kalau dia seperti ini, tidak landai juga, tidak curam juga, membentuk sudut yang ideal ya 45 derajat, maka elastisitasnya bisa sama dengan 1. Atau disebut dengan unitary. Yang lebih kecil dari 1, yang curam seperti ini tidak elastis. Yang landai seperti ini elastis. Kemudian yang seperti ini elastis sempurna ya. Jadi dia lurus saja secara horizontal. Nilai elastisitasnya tidak terhingga. Sedangkan yang lurus secara vertikal seperti ini itu disebut tidak elastis sempurna, di mana nilai elastisitasnya itu sama dengan 0. Nah, itulah inti dari yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Mungkin dengan contoh akan lebih bisa memberikan kita pengetahuan yang lebih baik ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Contoh, jika fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh, nah ini fungsi permintaannya misalnya Q sama dengan 150 kurang 3P. Berapakah elastisitas permintaannya jika tingkat P atau tingkat harganya 40, 25, dan 10. Jadi kita diminta untuk menghitung nilai elastisitas di 3 titik yang berbeda. Di titik pada saat harganya sama dengan 40. Di titik pada saat harganya sama dengan 25. Di titik pada saat harganya sama dengan 10. Jadi ada 3 titik yang berbeda. Untuk membuktikan bahwa kalau titiknya berbeda, maka elastisitasnya juga berbeda. Lihat. Ini tadi persamaannya ya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Jika P sama dengan 40, maka Q sama dengan 30. Dari mana dapatnya Q sama dengan 30? Kita masukkanlah nilai P ini dulu ke dalam persamaan fungsi permintaan. Nah, berarti Q sama dengan 150 kurang 3 kali 40. 3 kali 40 sama dengan 120. Maka Q sama dengan 150 kurang 120. Makanya Q sama dengan 30. Nanti hal yang serupa kita lakukan untuk yang P-nya sama dengan 25. Ya, kalau P-nya sama dengan 25 kita masukkan kemari, maka 150 kurang 3 kali 25 atau 150 kurang 75 sama dengan 75.
Atau P-nya sama dengan 10, kita masukkan 10 kemari, 3 kali 10 30, maka 150 kurang 30 itu sama dengan 120. Jadi pada saat P-nya 40, Q-nya 30. Nah, sekarang berapa nilai elastisitasnya? Nilai elastisitasnya itu rumusnya ini tadi, delta Q per delta P, P dibagi Q. Berapa delta Q per delta P? Kita turunkan saja fungsi ini. Q sama dengan 150 kurang 3P, turunan pertamanya berapa? Minus 3. Kalau dulu waktu SMA kan, Y sama dengan 150 kurang 3X. Turunan pertamanya berapa? Minus 3. Nah, ini dia minus 3-nya. Ini berarti menunjukkan dq per dp atau delta q per delta p, minus 3 kali p dibagi q. P nya 40, q nya 30, sehingga nilai elastisitasnya sama dengan minus 3 kali 40 per 30 atau sama dengan minus 4. Angka minus menunjukkan dia nih, coba kata ya, lebih kecil dari 1, lebih besar dari 1. Angka minus 4, ya, yang kita gunakan hanya angka 4-nya saja. Loh, kenapa angka 4-nya saja? Karena angka minus menunjukkan dia adalah fungsi permintaan. Minusnya itu menunjukkan dia fungsi permintaan. Karena tak mungkin nilai fungsi permintaan itu positif. Jadi kita gunakan angka mutlaknya saja, yaitu 4. Minusnya itu menunjukkan dia fungsi permintaan. 4 itu sama dengan lebih dari 1. Maka ketika harganya 40, elastisitasnya masuk dalam kategori elastis. Nah, lucu juga ya, elastisitasnya masuk dalam kategori elastis. Nah, untuk lebih bisa kita memahaminya, kita bandingkan coba yang jika harganya 25. Nih. Jika harganya 25, maka Q-nya tadi sudah kita hitung, 75 ya. Nah, maka berapakah elastisitasnya? dq per dp, P dibagi Q. dq per dp-nya tadi sama, minus 3. Sekarang P per Q-nya, P-nya 25, Q-nya 75. Maka minus 3 kali 25 per 75 hasilnya minus 1. Yang dipakai angka satunya aja. 1 itu berarti unitary. Yang ketiga, jika P sama dengan 10, maka Q sama dengan 120. Ya, dq per dp-nya sama, minus 3. P dibagi Q-nya itu 10 per 120. Hasilnya minus 1/4. Atau kita ambil angka mutlaknya saja, 1/4. 1/4 ini kurang dari 1. Ya, kurang dari 1. Jadi yang dimaksud kurang dari 1 itu antara 0 sampai 1. Minus tidak, minus itu menunjukkan dia fungsi permintaan, bukan berarti dia kurang dari 1. Nah, sehingga kesimpulannya elastisitasnya inelastis. Terlihat bahwa di beda titik beda elastisitasnya, padahal persamaannya sama. Ketika harganya 10, titiknya inelastis. Ketika harganya 25, titiknya unitary. Ketika harganya 40, titiknya elastis, gitu ya, kira-kira begitu. Jadi beda titik, beda nilai elastisitasnya. Contoh berikutnya, misalnya ini ya. Carilah elastisitas harga permintaan dari fungsi ini. Q sama dengan 9 dibagi P pangkat 3. Ya. Atau kalau 9 dibagi P pangkat 3 itu sama dengan 9 dikali P pangkat minus 3. Nah, ini tak usahlah diajari ya, itu udah pelajaran SMP dan SMA. Turunan pertamanya, kalau ini diturunkan, itu sama dengan minus 27 P pangkat minus 4. Dari mana? Minus 3 kali 9, berarti minus 27. P pangkat minus 3 kurang 1, berarti minus 4. Nanti bisa dilihat di video yang nanti akan saya share. Bagaimana menurunkan fungsinya. Ini turunan pertamanya. Ya. Kemudian berapa elastisitasnya? Nah, ini lebih rumit ya. dq per dp-nya ini tadi ini minus 27P pangkat minus 4. Ini dia.
Kemudian P per Q. P per Q. Q-nya berapa? Ya ini. 9 P pangkat minus 3. Ini kan ini Q-nya. Q sama dengan 9 per P pangkat 3 atau Q sama dengan 9 kali P pangkat minus 3 ini dia. Ya. Kemudian ini minus 27P pangkat minus 4 dikali P itu sama dengan minus 27P pangkat minus 3 dibagi ini 9P pangkat minus 3. Hasilnya P pangkat minus 3-nya bisa kita matikan nih, mati. P pangkat minus 3-nya mati. Kemudian tinggal minus 27 bagi 9. Berapa minus 27 bagi 9? Minus 3. Jangan kita pakai angka minusnya, angka 3-nya saja, berarti lebih besar dari 1, maka elastisitasnya elastis karena lebih dari 1. Kira-kira gitu. Ini contoh penerapan turunan fungsi dalam ekonomi, yaitu untuk menghitung elastisitas. Tadi kita lihat contohnya adalah elastisitas fungsi permintaan. Kemudian kita lihat elastisitas fungsi penawaran ini. Bisa juga kalau ada permintaan biasanya penawaran. Nah, sama saja, ada yang elastis, ada yang uniter, ada yang tidak elastis, ada yang elastis sempurna, ada yang tidak elastis sempurna. Yang elastis ini seperti ini. Apa cirinya? Ya ini, konstantanya di sini ini. Garisnya dari sini dia. Titiknya. Kalau yang uniter dari titik origin fungsinya. Kalau yang tidak elastis dari sini. Berbeda dia. Awal garisnya. Kalau yang sempurna seperti ini. Ya, yang vertikal lurus. Elastis sempurna. Yang tidak sempurna lurusnya vertikal. Yang tadi horizontal ya, soalnya. Yang tadi horizontal, yang ini vertikal. Itu tidak elastis sempurna. Ya, sama saja seperti yang tadi ya. Cara menghitungnya sama seperti yang elastisitas permintaan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian selain fungsi permintaan dan fungsi penawaran, penerapan diferensial juga bisa di fungsi biaya. Ya. Kalau tadi kan di fungsi permintaan dan penawaran, kita bisa hitung elastisitasnya. Kemudian implementasi lainnya bisa di fungsi biaya. Nah, bagaimana dengan fungsi biaya? Nah, coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu ilustrasi ini. Ya. Ini adalah tabel yang menunjukkan antara fungsi biaya variabel, total, dan fungsi produksi. Ya. Ini adalah total unit yang dihasilkan. Ini adalah jumlah pekerja yang digunakan. Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji pekerja. Wage-nya, upahnya adalah 300.000 per pekerja setiap minggu. Contoh ya, kalau perusahaan itu tidak mempekerjakan siapapun, maka tidak ada produksi apapun dan tidak mengeluarkan biaya apapun. Kira gitu ya. Kalau hanya menggunakan satu orang pekerja, maka perusahaan hanya menggaji 300.000 karena cuma satu orang. Output yang dihasilkan ada 10 unit produk. Jadi kalau dia bekerja satu minggu bisa menghasilkan 10 unit produk yang satu orang tadi. Kalau mempekerjakan 2 orang tentu kita harus siapkan 600.000. Kalau untuk 3 orang 900.000 dan seterusnya. Kalau untuk 9 orang yang kita mau pekerjakan, maka kita harus alokasikan anggaran Rp2.700.000 per minggu.
Dan ini adalah outputnya. Kalau mempekerjakan hanya satu pekerja, produk yang dihasilkan hanya 10 unit. 2 pekerja 30 unit. 3 pekerja 60 unit dan seterusnya nih. 8 pekerja 100 unit, 9 pekerja 99 unit. Udah terlalu banyak pekerjanya, mereka nggak produktif lagi, banyak ngobrol. Kira-kira gitu ya. Nah, itu sebagai ilustrasi dulu. Nah, inilah dia kita misalnya ke dalam grafik. Jadi kalau pekerjaannya satu orang dihasilkan 10 unit. Tadi ya udah ada ya. 2 orang 30 unit. 3 orang 60 unit. 4 orang entah berapa unit nih, dan seterusnya sampai tadi yang kita ilustrasikan sampai 9 orang. Ini di sebelah kanan. Di sebelah kiri adalah biayanya. 300.000 satu orang, 2 orang ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kita gambarkan ke dalam grafik. Kemudian ini adalah total variable cost-nya. Total variable cost itu artinya yang ini. (300 bagi 10) 30.000. Jadi biaya per unitnya itu 30.000. Karena kita mempekerjakan satu orang bisa menghasilkan 10 unit. Uang yang kita keluarkan untuk menggajinya itu 300.000, berarti biaya untuk setiap unitnya itu 30.000. Kan gitu ya, murah ya. Tapi kalau 2 pekerja dihasilkanlah 600.000. Biaya yang harus kita keluarkan 600.000. Ya. Yang dihasilkan 30 unit. Berarti kan per unitnya menjadi lebih murah tuh. 600.000 bagi 30, berarti per unitnya kita hanya mengeluarkan 20.000. Lebih murah. Nah, ini ilustrasinya. Ya. Dan seterusnya. Nah, total variable cost ini 30.000, 20.000, 900 bagi 60 berapa itu ya? 15.000 dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Ini. Itu hanya ilustrasi supaya kita paham apa yang dimaksud dengan apa tadi? Biaya variabel ya. Dan fungsi produksi. Bisa dihasilkan produksi dengan menggunakan pekerja, tapi pekerja kan harus dibayar pakai uang. Nah, ini biaya variabelnya itu dari uangnya ini. Biaya variabel yang mana? Biaya per unit yang dihasilkan. Total biayanya mana ini? Ini total biayanya. Ya, kira-kira gitu. Nah, total biaya itu nih kalau dituliskan dalam sebuah fungsi, ini dia. Total cost sama dengan fungsi Q. Artinya, berapa biaya yang akan kita keluarkan tergantung berapa banyak produksi yang mau kita hasilkan. Semakin banyak produksi yang mau kita hasilkan, tentu biayanya akan semakin besar juga. Kan gitu ya. Karena kita akan menggunakan lebih banyak sumber daya. Jadi fungsi biaya sama dengan total cost adalah fungsi dari Q. Jadi semakin besar biaya yang akan kita keluarkan jika kita ingin menghasilkan produksi yang lebih banyak. Ada juga istilah biaya tetap total dan biaya variable total, atau total fixed cost dan total variable cost. Nih. Jadi di satu sisi tadi konsepnya adalah besarnya total biaya yang kita keluarkan itu tergantung sama jumlah produksi yang akan kita hasilkan. Biaya juga terbagi-bagi, ada biaya total, ada biaya variabel, atau biaya tetap, ada biaya variabel. Sehingga total cost, total biaya itu adalah akumulasi dari total biaya tetap dengan total biaya variabel. TC, biaya total, itu sama dengan TFC, biaya tetap total, ditambah total biaya variabel.
Jadi ada biaya total, ada biaya variabel, ada biaya tetap. Ada juga istilah biaya rata-rata, average cost. Average cost itu rumusnya adalah total cost dibagi Q. Atau bisa juga ini, average cost sama dengan average fixed cost tambah average variable cost. Karena total cost sama dengan total fixed cost tambah total variable cost. Average-nya berarti average total cost sama dengan average total variable cost tambah average total fixed cost. Kira-kira gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat contoh. Ada juga marginal cost. Nah, marginal cost inilah yang menjadi secara spesifik implementasi dari aplikasi dari turunan fungsi. Karena marginal cost adalah turunan dari fungsi total cost. Jadi kalau kita ada fungsi total cost, turunannya adalah marginal cost. Jadi tadi ada total cost, ada total fixed cost, total variable cost, average total cost, average variable cost, average fixed cost. Yang sekarang ada marginal cost. Ya. Itulah bentuk-bentuk biaya. Kalau kita ilustrasikan begini dia. Nah, mungkin pelan-pelan kita bisa lihat. Jika disatukan konsep-konsep yang tadi semuanya. Ini konsep yang tadi nih ya kan. Barangnya tidak dihasilkan sama sekali. Tidak mau memproduksi. Ya udah. Total variable cost-nya nggak ada. Karena nggak ada membutuhkan karyawan. Tapi total fixed cost-nya ada nggak? Ada. Kalau pabrik sudah ada, paling tidak kita bayar biaya listrik, biaya air, yang tidak bisa tidak kita bayar. Kalau yang ini yang variabel kan biaya pekerja. Kalau biaya total, biaya tetap itu jumlahnya tidak berubah. Berapapun jumlah produksi yang mau dihasilkan. Itulah definisi biaya tetap. Berapapun jumlah produksi yang dihasilkan, biayanya tidak nambah. Di kantor misalnya biaya apa tuh? Bayar satpam. Satpam itu kan gajinya gaji bulanan. Mau buka kantornya, mau nggak buka kantornya, mau ada produksinya, mau nggak ada produksinya, satpam tetap harus dibayar bulanan. Nah, gitu. Itu namanya fixed cost. Tapi kalau buruh pabrik yang dibayar berdasarkan jumlah produksinya, dihitung nanti hari ini menghasilkan berapa banyak produk, 10. Dia dibayar berdasarkan jumlah produktivitasnya, itu biaya variabel. Atau hari ini mau kita pakai 2 orang pekerja aja, ya udah kali 300 berarti 600. Oh, hari ini kita mau pakai 10 pekerja, ya sudah kali 300 berarti 3 juta. Jadi biayanya itu tergantung sama banyak yang mau kita pakai gitu. Itu namanya variabel. Sedangkan biaya total itu kita jumlahkan saja total variabel sama total fix. Jadi 0 tambah 500 ribu, 500 ribu. 300 tambah 800, 500, 800. 600 tambah 500, 1.100.000. Dan seterusnya ini, 2,4 tambah 500, 2,9. Jadi total cost itu sama dengan total variable cost tambah total fixed cost. Marginal cost yang mana? Selisihnya ini. 800 kurang 500 dibagi 1. Kenapa 1? Karena 10 produk ini dihasilkan oleh 1 orang pekerja. Ini misalnya, kok 15.000? Iya. 1.100.000 bagi 800. 1.100.000 kurang 800 kan 300, bener. Tapi kan sekarang sudah menggunakan 2 orang pekerja ini. Tadi 30 unit ini kan dihasilkan dari 2 pekerja yang kita gunakan ini. Mana dia? Nah, ini 30 dari 2 pekerja. Nah, 60 dari 3 pekerja. Itulah nanti sebagai alat hitung marginal cost di sini. Average fixed cost yang mana? Ini AVC fixed costnya ini. Supaya jadi average, gimana caranya? Bagi dengan jumlah pekerja. 300.000 bagi dengan jumlah barang dengan produksi.
300.000 bagi 10, 30.000. 600.000 bagi 30, 20.000. 900.000 bagi 60, 15.000, dan seterusnya ke bawah. Itu average variable cost. Average fixed cost ya fixed costnya 500.000 bagi 10, 500.000 bagi 30, 500.000 bagi 60. Nih. Average total cost tambahkan saja 30.000 tambah 50.000, 20.000 tambah 16.667, 15.000 tambah 8.333, dan seterusnya. Gitu. Jadi ada berapa ini biaya ini? Biaya variabel total, biaya tetap total, biaya total, biaya marginal, biaya variabel rata-rata, biaya tetap rata-rata, biaya total rata-rata. Jadi sedikitnya ada 7 jenis biaya yang harus kita pahami, dan kita tahu apa perbedaannya antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam grafik, jadinya seperti ini. Ini total cost, ini total variable cost, ini total fixed cost, karena berapapun dia yang mau diproduksi jumlahnya sama, yaitu berapa? 500.000 tadi ya, ini sama. Nah, gitu. Ini total cost, total variable cost, total fixed cost. Kalau digambarkan ke dalam grafik, yang mana itu? Yang 3 ini saja nih, total variable, total fixed, sama total cost. 1, 2, 3, gambarkan ke dalam grafik ini. Sisanya bisa digambar juga, bisa seperti ini. Jadi ada marginal cost, ada average total cost, average variable cost, average fixed cost. Jadi biaya-biaya itu bisa semuanya digambarkan ke dalam grafik. Nah, sampai di sini, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanya? Silakan. Tadi ada elastisitas ya, elastisitas permintaan, elastisitas penawaran. Kemudian penerapannya bisa nanti di fungsi biaya. Tapi tadi belum kita lihat penerapannya, hanya menjelaskan berbagai jenis biaya. Biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya marginal, biaya total rata-rata, biaya tetap rata-rata, sama biaya variabel rata-rata. Nah, semua biaya, jenis-jenis biaya itu sebenarnya ada penggunaannya nanti. Ada penggunaannya. Misalnya nih ya, biaya tetap. Sesuai dengan definisinya tadi, biaya tetap adalah biaya yang kalaupun tidak berproduksi kita harus keluarkan biaya itu. Pabrik nih nggak berproduksi, apakah satpam nggak dibayar? Tetap dibayar. Paling tidak untuk jaga pabriknya, supaya nggak hilang dibawa sama maling gitu ya. Nah, artinya kalau kita sudah mengalokasikan biaya tetap, sayang sekali kalau seandainya pabriknya tidak beroperasi gitu kan. Masa kita udah bayar satpam tapi kita nggak memproduksi apapun di pabriknya, kan sayang. Artinya kalau biaya tetap sudah kita keluarkan, lebih bagus kita berproduksi. Semakin banyak produksinya semakin bagus, karena biaya tetap rata-ratanya semakin lebih kecil kan gitu. Tapi di sisi yang lain, biaya variabel misalnya, biaya variabel itu semakin banyak yang mau kita produksi produknya, maka biaya variabelnya makin banyak. Kalau kita mau menghasilkan tadi 10 produk, kita butuh 1 pekerja saja. Tapi kalau kita mau 30 buah produk, kita harus mempekerjakan lebih banyak pekerja. Itu biaya variabel. Jadi totalnya adalah penjumlahan dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya marginal itu maksudnya apa? Oh, biaya marginal itu maksudnya adalah kalau kita mau nambah produksi, berapa kita mau nambah biayanya. Kira-kira gitu ya. Saya nih misalnya punya pabrik, selama ini biaya tetapnya 500.000, biaya variabelnya 600.000. Saya pakai 2 orang pekerja. Totalnya jadi 1.100.000. Selama ini jumlah produksinya hanya 30 unit.
Saya mau menambah jumlah produksi dari 30 menjadi katakanlah 60. Kira-kira berapa banyak tambahan biaya yang harus saya keluarkan? Apakah saya harus bayar satpam lagi? Mungkin nggak perlu, karena satu aja masih cukup lah. Ya. Berarti biaya tetapnya nggak nambah, tetap 500.000. Sebab yang jaga pabrik dia juga, pabriknya nggak tambah besar. Cuma pekerja yang harus nambah, misalnya. Oh, pekerjanya harus nambah 2 orang. Oke, 2 orang kali 300.000 seminggu. Berarti nambah 600. Nah, itu dia. Jadi biaya marginal adalah biaya tambahan yang harus saya alokasikan kalau mau menambah jumlah produksi. Jadi beda-beda ya. Biaya tetap, biaya yang mau nggak mau tetap harus saya keluarkan. Mau produksi ada, mau produksi nggak ada, tetap harus saya keluarkan. Kalau biaya variabel, kalau mau nambah produksi, maka saya harus tambah biayanya. Kalau biaya marginal adalah berapa banyak tambahan uang yang harus saya alokasikan kalau mau menambah produksi lagi, gitu. Margin namanya ya, selisih ya. Margin itu kan maknanya selisih. Selama ini saya harus mengalokasikan sekian, berarti kalau mau nambah produksi saya harus tambah sekian alokasinya. Itu namanya margin, selisih uang yang harus saya tambahkan. Kira-kira begitu. Nah, saya akan share. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Saya sambil-sambil sarapan lah ini ya, belum sarapan. Tadi saya antar anak saya itu terlalu lama karena di dekat rumah saya itu lagi ada pembangunan gitu. Rumah saya kan di Marindal, di kanal itu ya. Kalau mungkin pernah jalan-jalan ke Marindal, kanalnya itu sedang ada pengerukan gitulah, mau dibuat riol gitu yang besar. Jadi jalan kanal yang menuju jalan STM itu ditutup. Jadi orang-orang yang tadinya lewat situ harus dialihkan ke sebelah Marindal atau ke Titik Kuning, sehingga padatlah daerah Marindal itu. Jadi saya tadi agak terlambat ngantar anak saya karena padat, pulangnya juga agak terlambat. Jadi tadi saya ikuti acara pembukaan konferensinya itu agak di jalan, terus akhirnya belum sampai rumah sudah harus mengajar seperti ini dan belum sempat sarapan. Oke, kalau tidak ada, kita lihat contohnya ya. Oh, bukan lihat, kita lanjutkan materinya. Hubungan antara fungsi biaya rata-rata dengan biaya marginal. Apakah hubungannya fungsi biaya rata-rata dengan biaya marginal? Apakah hubungannya antara average cost dengan marginal cost? Gitu ya. Apa hubungannya MC dengan AC, average cost dengan marginal cost? Nah, kita lihat nih. Nih, kalau kita lihat rumusnya. Average cost itu adalah TC dibagi Q. Marginal cost adalah ini, delta TC per delta Q, kalau dibuat dalam bentuk rumus. Kemudian apa hubungannya? Nih, kita bisa lihat. Kalau digambarkan ke dalam grafik begini dia jadinya nanti. Marginal cost atau biaya marginal akan berpotongan dengan average cost. Saya ulangi ya. Marginal cost, biaya marginal akan berpotongan dengan average cost pada saat average cost-nya paling minimum. Ya kan, ini average cost-nya nih. Tadinya besar ya, gede ya. Menurun sampailah titik terendah. Kemudian dia meningkat lagi. Nah, ternyata kalau dilihat titiknya ini ternyata berpotongan pada saat average cost-nya minimum nih, AC minimum, ternyata itu sama dengan marginal cost. Jadi pada saat average cost-nya minimum, disitulah marginal cost-nya. Untuk apa itu dihitung average cost itu? Biaya rata-rata.
untuk menentukan harga sebenarnya. Coba, saya memproduksi 10 buah barang. Biaya rata-rata per barangnya itu 10.000. Berarti kan setidak-tidaknya saya harus jual dia di atas 10.000 supaya saya dapat untung. 10.000 kan average cost minimum. Saya harus jual di atas itu, kalau enggak kan saya dapat pahala aja itu. Minimal saya jual di 11.000, 12.000 gitu ya. Nah, ternyata average cost minimum itu terjadi pada saat dia berpotongan dengan marginal cost. Artinya, marginal cost tadi kan turunan fungsi total cost. Jadi kalau ada fungsi total cost, kita tinggal turunkan menjadi marginal cost. Marginal cost itu sama dengan average cost minimum. Gitu. Kita lihat contohnya lah kalau gitu ya, supaya jangan pusing. Diketahui fungsi biaya rata-rata dari suatu produk adalah nih, AC sama dengan Q kurang 10Q tambah 45. Ini average cost. Average costnya ini bisa minimum jika sama dengan marginal cost. Kan gitu ya mikirnya ya. Average cost bisa minimum jika sama dengan marginal cost. Yang ditanya adalah hitunglah jumlah produk yang harus diproduksi agar biaya rata-ratanya minimum. Nah, yang kan ditanya kan AC minimum. Berapa jumlah Q agar average costnya minimum? AC minimum itu sama dengan marginal cost tadi. Kemudian ditanya lagi berapa banyak jumlah biaya rata-rata atau average cost minimum tersebut. Buktikan bahwa pada saat AC minimum itu sama dengan biaya marginal. Gambarkanlah kurva average cost dan marginal cost dalam satu diagram. Diketahui ya, kita sekarang mau jawab yang A dulu. Diketahui average cost atau biaya rata-rata itu sama dengan Q kurang 18Q tambah 45 nih ya. Sama dengan ini. Q yang dapat meminimumkan average cost adalah turunkan aja nih. Nih. Turun, berarti 2Q kurang 18. Menurunkan fungsi sama dengan 0. Berarti 2Q sama dengan 18, Q sama dengan 9. Nah, kita bisa lanjutkan. 2Q sama dengan 18, Q sama dengan 9. Jadi pada saat Q-nya sama dengan 9, maka terjadilah average cost yang minimum. Kalau nggak percaya, kita masukkan nih. Average cost minimum sama dengan 9 kuadrat kurang 18 kali 9 tambah berapa nih? 145. Soalnya 145 apa 45? 45 ternyata soalnya. Nanti boleh di cross check 45 apa 145 ya. Hasilnya 81 kurang 162 tambah 145. 145 berarti soalnya sama dengan 64. Nah, jadi Q-nya sama dengan 64 pada saat average cost-nya minimum. Kemudian nanti dibuktikan bisa. Marginal cost diperoleh dari total cost. Oleh karena itu harus cari total cost dulu. Nah, total cost sama dengan average cost kali Q. Atau average cost-nya tadi berapa nih? Ini average cost-nya. Q kurang 18Q tambah 145. Tinggal dikali Q, jadinya Q kuadrat kurang 18Q dan seterusnya. Ini ada dia. Oh, sorry, Q pangkat 3. Jadi Q pangkat, ini salah nih. Ini Q pangkat 2 tambah 145. Jadi soalnya salah nih. Ini ada kuadratnya nih, makanya jadinya 2Q. Mungkin bukunya yang kurang jelas nih. Nah, hasilnya Q pangkat 3 kurang 18Q kuadrat tambah 145Q. Ini fungsi total cost, kemudian diturunkan, hasilnya 3Q kuadrat kurang 36Q tambah 145. Kalau kita masukkan angka 9 ke dalam marginal cost, 3 kali 9 kuadrat nih kurang 36 kali 9 tambah 145 sama dengan 243 kurang 324 tambah
45 sama dengan 64. Jadi marginal costnya 64, average cost minimumnya 64 pada saat Q-nya sama dengan 9. Jadi pada saat Q-nya sama dengan 9, marginal cost sama dengan average cost minimum. Kurvanya begini ya, kita buat aja. Kalau Q-nya sama dengan 0, AC-nya sama dengan 145, MC-nya 145. Kalau Q-nya sama dengan 3, average cost-nya 100, marginal cost-nya 64. Kalau Q-nya sama dengan 6, masukkan dalam rumusnya ya. Dalam persamaannya, average cost-nya sama dengan 73, marginal cost-nya sama dengan 37. Kalau 9, maka average cost sama dengan marginal cost. Kalau 12 lain lagi, kalau 15 lain lagi. Kalau digambarkan ke dalam kurva, inilah dia tadi. Jadi pada saat Q-nya sama dengan 9, marginal cost-nya itu sama dengan 64, average cost minimumnya sama dengan 64 juga nih di titik yang ini. Q-nya sama dengan 9. Marginal cost-nya berapa? 64. Nih. Average cost minimumnya berapa? 64 juga di sini. Kalau tidak 9, ya lain ceritanya, nggak sama dia. Beda antara marginal cost dengan average cost-nya. Nah, ini kalau digambarkan ke dalam kurva ya. Itu contoh keterkaitan antara marginal cost dengan average cost minimum. Nanti tinggal baca. Kemudian ada juga terkait dengan jenis-jenis fungsi biaya total jangka pendek. Ya, biaya total jangka pendek, short term total cost. Fungsi biaya total jangka pendek berbentuk linear, ini dia. Total cost sama dengan AQ tambah B. Ya, total cost. Kalau dalam bentuk persamaan, average cost-nya total cost bagi Q, berarti AQ tambah B bagi Q, hasilnya A tambah B per Q. Marginal cost adalah turunan pertama dari total cost. Kalau total cost diturunkan, hasilnya hanya A saja. Jadi marginal cost sama dengan A. Ini marginal average cost, sama dengan turunan pertama dari fungsi average cost. Ini average cost-nya A tambah B per Q, turunan pertamanya adalah minus B per Q pangkat 2. Nah, ini bisa digambarkan ke dalam grafik. Ada juga fungsi biaya total kuadrat. Kalau tadi kan yang linear, jadi ini adalah fungsi total cost yang linear. Kemarin kita sudah belajar fungsi linear. Ada juga fungsi total cost yang non-linear, yang fungsi kuadrat, seperti ini. TC sama dengan AQ kuadrat tambah BQ tambah C, di mana average cost-nya adalah total cost per Q. Hasilnya AQ tambah B tambah C per Q. Marginal cost-nya turunan pertama dari total cost, 2AQ tambah B. Marginal average cost-nya adalah turunan pertama dari average cost, sama dengan A kurang C per Q pangkat 2. Nah, kalau digambarkan ke dalam grafik yang fungsinya non-linear bisa seperti ini. Jadi fungsi biaya itu tadi, jenis-jenis biaya sudah kita tahu. Ada 7 jenis biaya. Ya. Keterkaitannya kita sudah bahas tadi, antara marginal cost dengan average cost minimal. Terus fungsi biaya itu bisa bentuknya linear, bisa bentuknya kuadrat. Nah, itunya kesimpulan dari apa yang tadi sudah dijelaskan. Nah, inilah kesimpulannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat dalam soal? Ya, bagaimana kalau kita lihat dalam soal? Saya kelaparan saya. Nggak konsen. Nah, ini kita lihat dalam soal. Saya ulang lagi, jadi inti dari materi kita hari ini adalah ada yang elastisitas permintaan, elastisitas penawaran. Elastisitas itu terbagi dari atau kategorinya ada inelastis, unitary, elastis, elastis sempurna, inelastis sempurna. Tuh. Kemudian tadi ada fungsi-fungsi biaya ya, ada 7 jenisnya.
total cost, average cost, marginal cost, average fixed cost gitu ya, dan seterusnya. Kemudian bisa dibentuk dalam soal di mana marginal cost itu sama dengan average cost minimum. Tadi sudah ada contohnya. Kemudian fungsi biaya itu bisa dalam bentuk linear, bisa dalam bentuk non-linear. Kita lihat contohnya ini. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Lumayan gak enak saya. Udah. Gak enak ini nanti panjang kali videonya. 1 jaman cukup lah. Contoh nih ya. Jika diketahui fungsi biaya total atau total cost dari sebuah perusahaan adalah ini nanti kita diminta carilah fungsi biaya rata-rata atau average cost. Total cost, cari biaya rata-ratanya. Kemudian berapakah jumlah produk yang dihasilkan agar biaya rata-ratanya minimum? Average cost minimum tadi ya. Jadi beda tuh average cost minimum. Berapakah nilai biaya rata-rata minimum tersebut? Gambarkanlah dalam kurva. Contoh nih ya. Total cost-nya ini 0,2 Q pangkat 2 tambah 500 Q tambah 8.000. Ini total cost. Total cost. Kemudian kita mau hitung marginal cost. Kalau mau hitung kita mau hitung average cost. Untuk menghitung average cost tinggal bagi dengan Q aja total cost-nya. Total cost bagi Q. Jadi fungsi ini semuanya bagi dengan Q. Nih. Hasilnya 0,2 Q tambah 500 tambah 800 bagi Q. Nah, inilah yang tadi yang dibuatkan dalam rumus-rumus. Tapi kalau rumus kita jadi agak bingung nih. AQ kuadrat tambah BQ tambah C. Ini kan fungsi total cost. Marginal cost-nya AQ tambah B tambah C per Q. C per Q. C-nya berapa tadi di soal? 8.000. 8.000 per Q jadinya. Gitu ya. Jadi itu rumusnya ini contohnya. Dapat satu ya. Carilah fungsi biaya rata-rata. Ini dia fungsi biaya rata-ratanya. 0,2 Q tambah 500 tambah 8.000 per Q. Yang kedua dia suruh cari berapa rata-rata minimum. Turunkan saja fungsinya. Nih. 0,2 Q tambah 500 tambah 8.000 bagi Q. Turunkan. Hasilnya 0,2 tambah 8.000 per Q pangkat 2. 8.000 dibagi Q pangkat 2 itu sama dengan 8.000 kali Q pangkat minus 2 nih. Ya. Jadi 0,2 kurang 8.000 kali Q pangkat minus 2 sama dengan 0, maka 0,2 sama dengan 8.000 per Q kuadrat, sehingga Q kuadrat sama dengan 8.000 per 0,2, atau Q kuadrat sama dengan 40.000, berarti Q sama dengan akar 40.000 sama dengan 200. Jadi pada saat Q-nya sama dengan 200, maka average cost-nya akan minimum. Kalau mau dibuktikan, masukkan 200-nya ke average cost, fungsi ini. Nih ya, ini dia tadi, dimasukkan ke dalam fungsinya nih. Coba. Selanjutnya, untuk mendapatkan average cost minimum, substitusikan Q yang sama dengan 200 tadi ke dalam persamaan average cost. Nih. 0,2 kali 200 kuadrat tambah 500 kali 200 tambah 8.000 bagi 200. Sehingga average cost-nya 580. Minimumkah ini? Kita bisa buat ilustrasinya. Kalau 10 average cost-nya segini. Kalau 50 average cost-nya segini. Kalau 200 average cost-nya segini. Kalau 800 average cost-nya segini. Nah, coba di antara total average cost yang ada, yang paling kecil yang mana? Yang ini. Yang pada saat Q-nya sama dengan 200. Berapa average cost-nya? Hanya 580. Selain itu, pasti lebih tinggi. Gitu. Kalau mau digambarkan ke dalam kurva, tadi soal terakhirnya gambarkanlah ke dalam kurva. Ini dia. Awalnya besar, average cost-nya kecil. Nah, ini yang paling kecil. Pada saat 200 dia Q-nya, average cost-nya 580. Setelah itu naik lagi.
Jadi average cost minimum terjadi pada saat Q-nya sama dengan 200. Berikutnya ada fungsi biaya total kubik, pangkat 3. Nah, ini mungkin terlalu kompleks ya. Tapi sama saja prinsipnya, diturunkan juga. Nah, jadi average cost-nya diturunkan. Dibagi Q, marginal cost-nya diturunkan. Ya, prinsipnya sama, turunkan atau dibagi Q. Kalau dibagi Q itu namanya average cost, diturunkan itu sama dengan marginal cost. Nah, sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau ada fungsi total cost. Fungsi total cost apapun. Fungsi linear kah, fungsi kuadrat kah, fungsi pangkat 3 kah. Yang penting untuk mencari average cost dibagi dengan Q. Untuk mencari marginal cost, hitung turunannya. Selesai. Nah, masalahnya kita harus mereview bagaimana cara menurunkan fungsi. Nah, itulah yang nanti ada di video yang sudah saya rekam dari kelas lain itu tadi. Nah, contohnya ini. Jadi sesungguhnya sama saja ya. Contoh ini misalnya fungsi total cost-nya. Total cost sama dengan 0,1 Q pangkat 3. Nah, pangkat 3 sekarang, tadi pangkat 2. Kurang 18 Q pangkat 2 tambah 1700 Q tambah 34.000. Yang mau dihitung, carilah fungsi marginal cost. Tinggal turunkan. Jadi 0,3 Q pangkat 2 kurang 36 Q tambah 1700. Yang kedua, berapakah jumlah produksi yang dihasilkan agar biaya marginal minimum? Turunkan lagi. Ini kan biaya marginal nih. Supaya marginalnya minimum, turunkan. 0,6 Q kurang 36 sama dengan 0, 0,6 Q sama dengan 36, Q sama dengan 60. Dah, pada saat Q-nya 60, marginal cost-nya minimum. Yang ketiga, berapakah nilai marginal cost minimum itu? Masukkan aja Q-nya ke fungsi marginal cost. Nih, 0,3 kali 60, ya masukkan aja 60-nya. Kuadrat kurang 36 kali 60 tambah 1700, hasilnya 620. Udah. Dapatlah marginal cost yang besarannya berapa? 620. Pada saat memproduksi 60 unit, marginal cost minimumnya 620. Biaya marginal cost minimumnya 620 pada saat memproduksi 60 unit. Kurvanya mau digambar? Boleh. Nih. Jadi ini dia dibuktikan bahwa pada saat Q-nya sama dengan 620, marginal cost-nya 620, paling kecil di antara yang lain. Dia berada pada titik paling minimum, paling rendah. Gitu. Ini contohnya lagi berikutnya. Fungsi kuadrat sama, nanti contohnya begitu-begitu saja, nggak akan lari dari situ. Nah, saya pikir begitu ya. Nanti coba dipelajari. Saya sebenarnya masih lelah sekali. Semalam saya baru pulang dari luar kota selama 6 hari ya, di lapangan, di alam ya, tidur camping gitu 6 hari. Jadi masih agak lelah. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanya. Jadi kembali saya ulangi, hari ini ada materi tentang elastisitas. Permintaan, elastisitas, penawaran. Rumusnya tadi delta Q per delta P dikali P bagi Q. Kalau dihitung nanti bisa masuk dalam kategori elastis, inelastis, atau unitary. Ya. Kemudian ada juga 7 jenis biaya tadi ya, yang harus kita pahami. Kemudian average cost minimum itu terjadi pada saat berpotongan dengan kurva marginal cost. Fungsi total cost itu bisa berbagai jenis. Ada fungsi linear, fungsi non-linear. Non-linearnya bisa fungsi kuadrat, bisa fungsi pangkat 3. Nah, nanti dengan banyaknya membaca contoh-contoh soal, maka akan semakin mudah untuk mengerjakannya. Sebenarnya mudah mengerjakannya. Average cost tinggal bagi Q, marginal cost tinggal turunkan. Supaya dia minimum, turunkan sama dengan 0. Substitusi hasilnya. Berapa nilai minimumnya? Udah ketahuan lah dia. Jadi di bukunya di bab 15 itu contoh-contohnya juga banyak ya, silakan nanti bisa dilihat, dipelajari pelan-pelan satu persatu. Nah, saya pikir begitu ya. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silahkan. 6 hari saya lumayan juga tuh. Saya berhentikan dulu rekamannya ya.